Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Romatul Fitria dengan NIM 2235111000044. Saya di sini akan menjelaskan resum jurnal dari mata kuliah produktivitas perairan mengenai metode pengukuran dengan data satelit terhadap produktivitas primer. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan produktivitas primer perairan merupakan produk penting dalam sistem kelautan karena berperan dalam karbon monoksida dan makanan bagi organisme heterotrofik. Dalam ekosistem perairan, sebagian besar produktivitas primer di perairan dilakukan oleh fitoplankton dan sedikit banyak produk utama di laut berasal dari fitoplankton. Konsentrasi klorofil A sering digunakan untuk memperkirakan biomasa fitoplankton dan produktivitas air yang dapat digunakan dalam pengelolaan laut dan pemantauan kualitas air. Masalah dengan model hubungan antara konsentrasi klorofil A dan produktivitas primer adalah sensor satelit, namun hanya dapat mendeteksi kedalaman permukaan laut atau kedalaman redaman cahaya. Berikut adalah jurnal yang pertama dengan judul Estimasi Produktivitas Primer Perairan berdasarkan konsentrasi klorofil A yang diekstrak dari citra satelit Landsat 8 di perairan Kepulauan Karimun Jawa oleh Nuzabril et al. 2017. Penelitian ini dilakukan di perairan Pulau Karimun Jawa dan Kemujan di 20 titik pengamatan. Keunikan Sungai Karimun Jawa yang memiliki ekosistem karang, mangrove, dan padang lamun membuat produksi aslinya dipengaruhi oleh banyak faktor, sehingga lokasi pengamatan terletak agak jauh dari laut lepas, sehingga produk utamanya sering dipengaruhi oleh konsentrasi klorofil A. Data satelit yang digunakan adalah citra Landsat 8 Olipet RAW 120/64 dengan tanggal 15 Mei 2016. Pengumpulan data in situ dilakukan dengan mengambil sampel air menggunakan Van Dorn bottle sample pada setiap titik survei dan 3 kedalaman zona eufotik. Citra satelit awalnya diproses dengan koreksi geometrik dan radiometrik. Sebaran nilai klorofil A di semua stasiun penelitian dan tiap kedalaman menunjukkan bahwa nilai konsentrasi klorofil A paling tinggi berada di kolom perairan dan semakin rendah pada kedalaman kompensasi. Konsentrasi nilai klorofil pada lapisan sekitar 0,118 sampai 0,583 mg per meter kubik dengan nilai rata-rata 0,233 mg per meter kubik. Pada kolam air, konsentrasi klorofil lebih tinggi pada lapisan dengan nilai 0,202 sampai 0,760 mg per meter kubik dengan nilai rata-rata 0,542 mg per meter kubik. Jumlah klorofil A yang paling banyak terdapat pada lapisan kedalaman tengah zona eufotik. Hal ini disebabkan karena intensitas cahaya pada lapisan tersebut terlalu tinggi dan intensitasnya akan menurun ketika mencapai lapisan dalam. Sebaran produk primer dari analisis citra satelit menunjukkan bahwa produk primer berada lebih tinggi di sekitar perairan dekat daratan dan lebih rendah di laut lepas. Pasalnya, pesisir Karimun Jawa dihuni oleh ekosistem penting seperti ekosistem karang, lamun, dan mangrove yang memiliki unsur hara yang tinggi. Dan yang kedua yaitu jurnal dengan judul Aplikasi Data Citra Satelit Aqua Modis untuk menentukan produktivitas primer perairan dengan metode sebaran klorofil A dan suhu permukaan laut di perairan Kalimantan Selatan oleh Prayetno et al. 2021. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2019 sampai Maret 2021 di perairan Kalimantan dengan tujuan untuk mengetahui sebaran spasial klorofil A dan suhu air laut serta pemanfaatannya dalam peramalan daerah penangkapan ikan.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data citra satelit Aqua Modis level 3 SMI dan citra altimetri yang diambil setiap bulan terhadap waktu. Gambar yang diunduh kemudian dipotong sesuai area yang diinginkan. Gambar-gambar tersebut kemudian digabungkan, diklasifikasi ulang, dan digabungkan untuk menampilkan informasi potensi wilayah penangkapan ikan. Selain citra satelit, penelitian juga dilakukan melalui observasi lapang dengan melakukan pengukuran variabel seperti suhu, DO, dan pH, serta pengambilan sampel plankton. Analisis data dengan mengambil data kecepatan dan orientasi arus, penilaian akurasi, pelimpahan fitoplankton, dan penilaian kesesuaian kelas. Tren konsentrasi klorofil A sepanjang tahun 2019 hingga Maret 2021 mengalami perubahan yang signifikan. Konsentrasi klorofil A pada tahun 2019 berkisar antara 0,856 mg per meter kubik hingga 31,03 mg per meter kubik. Pada tahun 2020 berkisar antara 0,1187 mg per meter kubik hingga 25,023 mg per meter kubik. Dan pada bulan Januari sampai Maret Juni 2021 berkisar antara 0,1534 per meter kubik hingga pada bulan Januari sampai Maret Juni 2021 berkisar antara 0,1534 mg per meter kubik hingga 0,1505 mg per meter kubik. Nilai klorofil rata-rata meningkat pada musim gugur, yaitu pada bulan Desember sampai Februari. Di wilayah barat, perairan pesisir cenderung memiliki lebih banyak klorofil A. Pada musim bagian timur, yaitu bulan Juni sampai Agustus, klorofil A lebih tinggi di daerah pesisir pantai. Rata-rata permukaan laut di perairan Kalimantan Selatan mempunyai pola sebaran suhu lebih tinggi pada musim barat berkisar antara 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius dan lebih rendah pada musim panas dengan kisaran 27 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius. Kekuatan arus perairan Indonesia mempunyai 3 macam arus permukaan laut, yaitu dari Asia menuju Australia, dari Australia hingga Asia, dan arahnya tidak beraturan. Arus laut saat ini mempengaruhi distribusi molekul air yang besar, seperti suhu laut dan klorofil A. Perkiraan sebaran wilayah penangkapan ikan potensial sangat bervariasi. Hal ini disebabkan oleh kekuatan air, di mana air selalu mengalir sesuai dengan arah arus dan angin untuk mendistribusikan suhu air laut dan klorofil A. Konsentrasi yang merupakan kandungan utama ikan juga berubah, namun terlihat bahwa perairan Kalimantan Selatan mempunyai perkiraan potensi wilayah penangkapan ikan yang menunjukkan bahwa sebaran suhu permukaan laut dan konsentrasi klorofil A paling baik bagi ikan, khususnya ikan kecil. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.